Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau coba bahas tentang materi di matematika wajib kelas 11 jurusan IPA ataupun IPS, yaitu mengenai tentang anti turunan atau integral ya. Oke, nama saya Alim Nur Khafid dari pengajar Quantum Research di Kayu Putih ya. Oke, saya akan coba bahas tentang materi ini mengenai anti turunan integral. Apa itu anti turunan dan seperti apa operasinya di dalam matematika dan seperti apa penggunaannya gitu ya. Oke, baik. Oke, judulnya adalah anti derivatif. Nih ya, anti derivatif atau dalam bahasa Indonesianya merupakan anti turunan, karena di bab sebelumnya sebagaimana yang telah diketahui di kelas 11 itu kan sudah dibahas tentang turunan ya, derivatif. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang anti derivatif atau anti dari turunan gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa banyak operasi matematika ya, banyak sekali operasi matematika yang memiliki pasangan kebalikan ya, memiliki pasangan kebalikan dalam operasinya gitu. Seperti contohnya penjumlahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian gitu ya, dan bentuk exponentiation atau bentuk pangkat dan root taking ya. Bentuk pangkat, bentuk kebalikannya yaitu bentuk penarikan akar gitu ya. In each case, di setiap kasus operasi kedua meniadakan dari operasi yang pertama gitu ya, di pasangan yang kebalikan tadi, operasi kebalikan. Dan vice versa itu artinya sebaliknya ya, dan sebaliknya dari operasi pertama juga bisa membatalkan operasi yang kedua gitu. Lalu satu alasan untuk kita nih, yang menarik untuk kita adalah operasi inverse atau operasi kebalikan ya, yang mana sangat berguna untuk apa di sini, in solving equation, dalam memecahkan suatu persamaan gitu ya. Sebagai contoh gini, selesaikan atau pecahkan x pangkat 3 sama dengan 8. Kita sama-sama tahu x pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah operasi eksponen atau operasi pangkat ya. Yang mana ketika x pangkat 3 sama dengan 8 nih, jika tidak ada operasi kebalikan dari pangkat yang tadi dikatakan di exponentiation dan root taking ya, maka ini tidak akan bisa kita cari kalau semisal tidak ada operasi kebalikannya gitu. Tapi ketika ini kita punya operasi kebalikannya, yaitu penarikan akar, di mana si pangkat 3 gitu ya, di SMP juga sudah dipelajari sebenarnya, pangkat pindah ruas menjadi akar gitu ya. Jadi di sini akan menjadi x sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah gitu. Atau bisa juga di dalam bentuk pangkat pecahan, 8 yang dipangkatkan 1/3 itu. Atau alias bisa juga dipecahkan dengan cara lain, di mana 8 ini kita buat menjadi 2 pangkat 3. Kenapa? Karena di sini adalah x pangkat 3 kan. Nah, berarti sudah sama bentuk pangkatnya, maka x-nya di sini adalah sama dengan bilangan pokoknya, yaitu 2. Nah, gitu ya. Involve taking root ya. Di sini dikatakan melibatkan penarikan akar. Ya, melibatkan penarikan akar seperti ini. Jadi pangkat 3 di sini ya kan dilibatkan dengan penarikan akar yang menjadi akar pangkat 3 dari 8. Itu ya contohnya. Oke, di kalimat selanjutnya dikatakan kita sudah sedang mempelajari diferensial turunan ya kan, di chapter ini atau di chapter sebelumnya.
sebenarnya di antiderivatif ini kita juga akan melibatkan turunan sebetulnya. Maka di sini dikatakan we have been studying differentiation in this chapter and the previous one. Kita sedang kita sedang pelajari turunan derivatif atau diferensial pada tahap chapter ini atau pada bab ini gitu ya, dan di bab sebelumnya. Karena di bab sebelumnya kan khusus untuk derivatif aja kan, khusus hanya untuk membahas tentang turunan. Tapi di bab anti turunan ini dibahas juga atau melibatkan juga tentang materi turunan gitu ya. Maka di sini dikatakan we have been studying differentiation in this chapter and the previous one. Lalu if we want to solve equation involving derivative gitu ya, jika kita ingin memecahkan suatu operasi yang melibatkan tentang turunan, kita juga butuh inverse-nya atau butuh kebalikannya, yaitu yang disebut dengan anti-differentiation atau integral ya. Atau dengan kata lain, antiderivatif itu adalah integral atau kebalikan dari kebalikan dari turunan atau inverse-nya dari turunan gitu ya. Itu di pendahuluan bab ini. Lalu selanjutnya masuk ke definisi. Di matematika pasti selalu diawali dengan definisi. Ya, definisi di sini dikatakan kita sebut F sebagai antiturunan, ya kan, sebagai suatu antiturunan dari F, ya. F besar adalah suatu antiturunan atau integral dari F kecil, ya kan, di selang interval I yang mana tidak dibatasi I-nya, jika turunan derivatif dx di sini maksudnya adalah turunannya. Jika turunan dari fungsi f tadi, f besar x sama dengan fx pada interval I, ya kan, pada interval I, maka ya kan, ternyata jika f aksen kita turunkan, f yang ini kita turunkan tadi, fungsi yang ini kita turunkan sama dengan fx untuk semua x pada interval I gitu. Ya. Definisinya dikatakan seperti itu. Misal kita katakan f suatu antiderivatif atau adalah suatu integral dari f ini, ya, dari fungsi f kecil pada selang interval I yang tidak dibatasi I-nya. Jika di sini katakan jika turunan dari f besar x sama dengan fx pada I, ternyata, ya kan, ternyata atau yaitu gitu ya, yaitu f aksen x sama dengan fx untuk semua x pada interval I gitu. Nah, sekarang kita bahas contoh gitu ya. Di sini sudah diberikan contoh. Find an antiderivative of the function fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Nah, gitu. Temukan antiderivatif atau antiturunan atau integral dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang gini. Sebelumnya, pada bab sebelumnya kan kita sudah bahas tentang turunan gitu ya, tentang turunan. Nah, di sini kan ditanya antiderivatif atau integral dari fungsi ini. Gitu ya, integral dari fungsi ini. Kita belum bahas masuk ke lebih dalam integral, tapi ini masih di pendahuluan gitu. Nah, kita tahu jika suatu fungsi x sama dengan 4x pangkat 3, ini setelah kita turunkan ya. Ini setelah kita turunkan gitu kan. Ini setelah kita turunkan, maka sebelumnya, fungsi sebelumnya itu apa? Fx besarnya gitu kan. Fx besarnya adalah apa? Kita sama-sama tahu 4x pangkat 3 ini sebelum diturunkan kan asal mulanya adalah x pangkat 4. Ya kan, x pangkat 4. Di mana
X pangkat 4 ini ketika kita turunkan, ini hasilnya adalah 4X pangkat 3 gitu loh ya. Adalah 4X pangkat 3. Nah, dari sini di sini ada gambar. Apa maksudnya gambar di sini? Nah, gambar di sini itu mewakili jawaban dan akan mendapatkan kesimpulan yang pas, ya, mendapatkan kesimpulan tentang antiderivatif ini lebih dalam atau lebih jauh untuk definisi integral itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang gini, di gambar ini, yang ini ada tiga gambar. Yang pertama adalah grafik warna biru. Grafik warna biru ini adalah grafik fungsi gx sama dengan x pangkat 4 tambah 2 ya. Lalu grafik yang warna coklat ini adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ya. Sedangkan yang warna oranye ini adalah fungsi dari hx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2 ya. X pangkat 4 dikurang 2. Apa maksudnya? Sekarang gini, kita lihat fungsi gx ini. Gx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2. Ketika ini kita turunkan, kita akan mendapatkan fungsi sebagaimana yang kita tahu. Gx-nya ini harus huruf besar ya. Ini huruf besar nih. Saya di sini harus huruf besar. Gini deh. Gx di sini fx, dan di sini hx. Kita sebut gitu ya. Nah, ketika ini kita turunkan gx ya, di mana g kecil x adalah turunan dari g besar x. Sama-sama kita maklumi dan kita tahu bersama setelah kita pelajari turunan dari ini adalah 4x pangkat 3, sorry. 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 ditambah 0. 2 turunannya 0, konstanta turunnya 0. Lalu ketika ini kita turunkan juga fungsi grafik si f besar x sama dengan x pangkat 4, kita turunkan sekali sama dengan 4x pangkat 3. Di sini konstantanya 0, ditambah 0. Dan ini pun ketika kita turunkan h kecil x sama dengan 4x pangkat 3 juga. Nah, lalu apa yang menjadi pertanyaan besar di sini? Why, kan? Kenapa gitu? Sekarang pemikiran kita mungkin akan memberikan penyelesaian lain gitu untuk contoh ini gitu ya. Dimana ketika kita bicara suatu fungsi lain, misal adalah fungsi saya kasih warna beda. Misal kita punya fungsi atau saya punya fungsi lain px sama dengan x pangkat 4 tambah 100. Jangan-jangan ini turunannya px kecil sama dengan 4x pangkat 3 juga, ya kan? Lalu jika kita punya pemikiran lagi, semisal kita punya qx sama dengan x pangkat 4 ditambah bla 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 gitu ya, atau ditambah atau dikurang siapapun, maka turunan qx ini adalah 4x pangkat 3 yang ditambah dengan suatu konstanta. Ya. Iya kan? Betul kan ya? Nah, pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya ternyata untuk menentukan antiderivatif atau untuk menentukan integral atau untuk mencari integral dari suatu fungsi fx ini, contohnya saya bicara di sini contoh si 4x pangkat 3, maka dia akan tergantung dengan suatu konstanta. Ya, suatu konstanta gitu loh. Ya kan? Dengan suatu konstanta c, ini turunan atau antiderivatifnya
antiderivatifnya ini akan ditambahkan suatu konstanta. Nah, ini ya. Si fungsi fx ketika kita integralkan atau untuk mencari antiderivatif lah ya, antiderivatifnya adalah x pangkat 4 yang ditambah oleh suatu konstanta, yang mana konstanta ini bisa berapapun sembarang, bisa plus nilainya, bisa juga negatif, bisa juga dalam bentuk pecahan, desimal, dan bentuk yang lain gitu ya. Maka kesimpulan apa yang bisa kita dapat untuk definisi integral lebih jauh gitu. Nah, sekarang lihat di sini ya. Sekarang lihat di sini. Sekarang kita dihadapkan oleh pertanyaan penting ya. Sekarang kita dihadapkan oleh sebuah pertanyaan penting. Apakah setiap integral atau setiap antiturunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 yang contoh tadi ya kan, apakah setiap antiturunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 ya, dari contoh yang tadi itu berbentuk f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c? Nah, ini pertanyaan besar kita. Apakah iya? Apakah iya gitu ya? Apakah iya di sini? Apakah iya setiap, ada kata setiap ya? Ada kata setiap. Apakah iya setiap antiderivatif dari fx sama dengan 4x pangkat 3 adalah mempunyai bentuk f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c? Nah, jawabannya seperti yang sudah tadi kita lihat. Nih, yang sudah seperti kita lihat. Ternyata integralnya atau ya ada integral atau antiderivatif dari fungsi tersebut selalu bertambah c dan selalu berbeda-beda konstantanya ya kan, dan di sini dijawab the answer is yes ya. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Nih. The answer is yes. Iya. Ya. Bentuknya adalah x pangkat 4 plus c. Ya. This follows from teorem 36b. Ya, nah ini ada satu teorema dalam turunan. Ada satu teorema dalam turunan, mungkin kalian tidak diberikan di sekolah, tapi teorema ini kurang lebih berbunyi gini. Yang menyatakan nih, ada yang menyatakan gini, menyatakan bahwa jika ada dua fungsi yang memiliki turunan yang sama nih, the same derivative, jika nih teorema 3.6b ya, yang mungkin di sekolah kamu nggak diberitahu atau tidak dipelajari di dalam buku matematika sekolahmu, tapi ini penting, menurut saya ini penting dipahami, bahwa di teorema tersebut dikatakan bahwa jika dua fungsi memiliki suatu turunan yang sama, ya kan, suatu fungsi memiliki turunan yang sama, yang tadi seperti yang dicontoh nomor example 1 di sini, dia memiliki turunan yang sama, ya kan, dia memiliki turunan yang sama, x pangkat 4 tambah 2, turunannya adalah 4x pangkat 3, ya kan, x pangkat 4 aja juga turunannya 4x pangkat 3, dan x pangkat 4 dikurang 2 turunannya juga 4x pangkat 3. Dia memiliki suatu turunan yang sama. Nah, di sini ada kalimat selanjutnya, ya kan, hanya berbeda dalam konstanta. They must differ by a constant. Mereka hanya dibedakan oleh konstanta nih. Mereka hanya dibedakan oleh suatu konstanta. Makanya setiap antiderivatif dari suatu fungsi selalu bernilai plus c. Nah, selalu bernilai plus c. Ini dia, ya. Jadi saya ulangi, ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jika dua fungsi memiliki suatu turunan yang sama, yang tadi sudah dicontoh di example 1, mereka hanya dibedakan oleh sebuah konstanta, ya,
oleh sebuah konstanta. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa kita dapat apa? Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah jika suatu fungsi f, sebut aja f kecil, memiliki suatu antiderivatif, punya suatu integral, ya kan? It will have a whole family of them. Apa? Ia akan punya keseluruhan keluarga. Memiliki keseluruhan keluarga. Apa maksudnya? Jika suatu fungsi f memiliki integral, ya kan, dia akan memiliki keseluruhan keluarga. Yang plus c yang ini tadi, yang plus c berapapun nilainya, itu kan akan tetap satu gitu ya, yang seperti tadi di contoh 1 gitu ya. Dan setiap keluarga tersebut, ya kan, dan setiap keluarga tersebut itu dapat diperoleh nih, can be obtained, dapat diperoleh dari bentuk yang lain, dengan hanya menambahkan sini kan addition gitu ya, dengan menambahkan konstanta yang cocok atau konstanta yang sesuai. Di sini konstanta yang sesuai itu ya. Kita dapat menyebut keluarga fungsi tersebut sebagai general antiderivatif atau antiderivatif secara umum ya, turunan integral secara umum. Nih, secara umum yang plus c tadi. Karena apa? Balik lagi ke contoh 1. Di sini dikatakan kita punya fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3. Kita disuruh mencari integralnya atau antiderivatifnya atau antiturunannya. Dia punya banyak yang sudah saya kasih contoh di sini. Dia dari sini aja kita dapat 3. Dari sini pun dapat 4 ya. Maka secara umum kita bicara secara umum, maka integral dari atau antiturunan dari f(x) sama dengan 4x pangkat 3 adalah 4x pangkat x pangkat 4 plus c ya. Ini kan turunannya ya. Ketika ini kita integralkan, dia juga plus c ya. Ini di sini ya, x pangkat 4 plus c. X pangkat 4 plus c ya. Ini kan turunannya. Dia punya turunan tergantung konstanta. Dan ketika ini kita balik, ketika ini kita integralkan untuk mencari Qx-nya, ya kan, untuk mencari Qx-nya, ini akan menjadi x pangkat 4 plus c. Nah, yang ini ya. Yang ini. Oke, itu dari penjelasan di awal ya. Lalu setelah kita sudah terbiasa menggunakan notasi antiderivatif, ya kan ya, kita akan lebih sering untuk menghilangkan kalimat general. Kita akan menghilangkan kalimat general di sini. Jadi tidak lagi kita bilang secara umum ya, karena kita sudah terbiasa menggunakan pengertian definisi ini, adjektif general. Nih ya, kita akan lebih sering untuk tidak menyebutkan atau menghilangkan kata sifat umum tersebut. Itu pendahuluannya. Nah, sekarang notasinya integral. Dari tadi kan kita belum bicara notasi ya, baru definisi dan penjelasan pendahuluannya. Nah, notasi untuk antiderivatif. Kita tahu bahwa simbol dx di sini ya, simbol dx ini adalah operasi yang menyatakan derivatif atau turunan, ya kan? Ada yang dx d besar x, ada yang juga dx ya kan per dy atau yang lain, itu sama aja gitu ya, itu operasi simbol aja gitu ya. It would be natural to use ax. Nah, kita juga akan menggunakan ax nih sebagai operasi ya kan untuk menentukan operasi antiderivatif. Ketika derivatif diferensial d di sini, dari d-nya di sini diambil, maka untuk antiderivatif dari a-nya, ax dalam kurung, nah gitu ya. Nah, x pangkat 2 integralnya atau antiturunannya adalah sepertiga x pangkat 3 yang selalu ditambah oleh suatu konstanta sembarang ya, suatu konstanta sembarang yang bisa nilainya berapapun gitu. Ketika sepertiga x pangkat 3 kita turunkan, kita akan mendapatkan nilai x pangkat 2. Sepertiga x pangkat 3 plus c ketika kita turunkan, pasti kita selalu menemukan suatu bentuk yang sama untuk turunannya, yaitu
X pangkat 2 gitu ya. Nah, notasi umum ini biasanya di berbagai buku ya, di sini nih, used by several author gitu ya, digunakan oleh penulis secara umum, yaitu simbol Leibniz ya, simbol Leibniz yang menyatakan simbolnya antiderivatif tidak lagi seperti AX ini, tapi kita lebih menggunakan simbol yang seperti ini ya. Jadi seperti huruf S. Nah, gini. Bla 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 dx. Dx ini tergantung dari minta terhadap variabel apa gitu ya. Nah, kita tulis sebagai gini. Sebagai integral, ini baca integral dari bla 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 dx gitu. Sebagai contohnya misal, sebagai contohnya integral x pangkat 2 di sini ya, x pangkat 2. Karena di sini variabelnya x, berarti terhadap dx yang sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c ya. Atau dengan contoh lain, misal kita punya integral t pangkat 2 dt, bisa pula dengan dx ya, tergantung, sama dengan sepertiga t pangkat 3 plus c. Nah, ini simbolnya ya. Jadi simbol untuk antiderivatif adalah ini untuk integral ya, seperti ini simbolnya. Ini hanya simbol integral. Oke, simbol integralnya ya, atau simbol antiderivatif. Nah, sekarang ada dua pernyataan ya, ada dua bentuk di sini, lihat. Tadi dx di sini adalah turunan ya. Turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan, adalah fungsi itu sendiri. Ya kan? Turunan dari fungsi yang diintegralkan adalah fungsi itu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini. Nih ya, kita punya contoh x kuadrat. Carilah dx dari integral x kuadrat dx sama dengan ini apa integralnya? Turunannya. Turunan dari integral x pangkat 2. Kita tahu integral x pangkat 2 tadi apa? Sepertiga x pangkat 3 ini kan. Ketika ini nih gini, dx saya tulis gini deh. Dx dalam kurung saya buat di sini sepertiga x pangkat 3 plus c. Ketika ini kita turunkan, kita akan memperoleh ke fungsi awal, yaitu apa? X kuadrat. Nah, maka di sini dikatakan bahwa turunan dari fungsi yang diintegralkan hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Gitu loh, ya. Dan kebalikannya, integral dari suatu fungsi yang diturunkan, yang didiferensialkan adalah fungsi tersebut ditambah c atau ditambah suatu konstanta. Contohnya gimana? Contohlah di sini. Integral dari turunan dx fx-nya misal apa? 2x ya. X kuadrat lah. X kuadrat dx. Nah, gini. Turunan dari x pangkat 2, turunan dari x pangkat 2 itu adalah apa? 2x kan? Integral 2x dx. Maka ketika ini kita integralkan, hasilnya adalah balik lagi ke suatu fungsi awalnya yang ditambahkan suatu konstanta. Nah, gitu. Ya. Jadi dua pernyataan ini menurut saya penting sebagai konsep ya, sebagai konsep. Yang mana saya ulangi, yang pertama, jika turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Dan integral dari suatu fungsi yang diturunkan adalah hasilnya fungsi tersebut yang ditambah dengan suatu konstanta C gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke.
Nah, sekarang ada teorema ini. Nah, ini teorema dari penurunan definisi integral sebenarnya ya. Nih, jika R adalah sembarang rasio, bilangan rasional, bilangan rasional bisa berapapun kecuali di situ X-nya, kecuali di situ dibilang X-nya tidak boleh min 1 ya. Maka akan terjadi integral suatu fungsinya adalah ini ya, integral suatu fungsinya adalah ini gitu ya. Integral dari suatu fungsinya adalah X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Nah, sekarang gini, ini akan kita coba buktikan. Coba kita buktikan gitu ya. Kita akan buktikan secara matematis. Kita akan buktikan ruas kanan. Ruas kanan. Kenapa ruas kanan? Karena ruas kanan ini merupakan hasil dari integral X pangkat R. Nah, ketika kita turunkan, ruas kanan kita turunkan, kita harus menemukan hasil turunannya adalah X pangkat R gitu ya. Sekarang kita turunkan fungsi sebelah kanannya. X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C ya. Kita plus C, konstanta kita tulislah. Karena konstanta jika diturunkan hasilnya kan 0. Plus C, nah, kita turunkan. Apa akan kita dapat? Nah, sekarang gini. Dx saya tulis lagi. Dalam kurung ini saya akan buat seperti ini. 1 per R plus 1 dikali dengan X pangkat R plus 1 plus C ya. Nah, ini saya akan turunkan. Berarti ini kan konstanta, ya kan? R itu kan konstanta nih. R itu kan sembarang sembarang bilangan rasional ya. Konstanta berarti suatu bilangan. Berarti ini ketika kita turunkan, maka 1 per R plus 1 dikali, ini pangkatnya turun, R plus 1 kali X pangkat R plus 1 dikurang 1 ya, dikurang 1 plus 0, konstanta kan 0 ya, sama dengan ini coret, ini juga coret, berarti sisanya adalah X pangkat R. Maka terbukti ya, maka terbukti jika integral dari suatu fungsi X pangkat R dx adalah X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C ya, QID terbukti. Untuk X-nya kurang dari untuk X-nya tidak boleh min 1. Kalau X-nya min 1 seperti apa ya? Ketika ketika R-nya min 1 seperti apa? Kalau R-nya min 1 gini, contoh. Integral X pangkat 1 dx gini, contoh dulu ya. Contoh nih. Contoh. Untuk integral X dx sama dengan, nah, ini lihat, di sini kan pangkatnya 1, berarti adalah X pangkat 1 plus 1 dibagi pangkatnya turun ya kan, 1 plus 1 kali E plus C, nah, atau sama dengan setengah X pangkat 2 plus C. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang jika pangkatnya min 1 dx, apa yang terjadi? Kalau kita pakai ke sini rumusnya, kita masukkan, berarti X pangkat min 1 tambah 1 per min 1 tambah 1 plus C. Lihat nih, ini di pembaginya adalah 0. Pembaginya adalah 0, ya kan? Pembaginya adalah 0. Nah, sedangkan fungsi rasional, di sini fungsi dibilang bilangan rasional, yang mana bilangan rasional itu kan bentuknya A per B, di mana B-nya tidak boleh 0. Kalau B-nya 0 tidak terdefinisi, nah kan? Maka jika kasusnya seperti ini ada bentuk khususnya. Integral X pangkat min 1 dx ini ada bentuk khususnya, sama dengan ln atau ln, logaritma natural dari X plus C ya. Ini mungkin tidak dipelajari di SMA ya. Jadi bentuk khususnya ini adalah ke sini ya.
jika pangkatnya min 1, ya kan ya, bentuknya seperti ini. Dan bisa disesuaikan dengan bentuk pangkat yang lain, tidak hanya pangkat min 1 ya. Bisa aja pangkatnya dimodifikasi gitu. Tapi kan di sini kita bicara kecuali untuk bentuk yang ini tidak boleh min 1. Jika bentuk ini R-nya adalah min 1, maka integralnya yang ini. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada bentuk teorema integral. Di situ dibilang ternyata bahwa integral bla 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 dx juga mempunyai aturan atau sifat dari operator linear ya, operasi linear gitu ya. Sama dengan turunan ya, di sini dikatakan indefinite integral, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi linear ya. Jika f dan g merupakan mempunyai antiderivatif atau mempunyai suatu integral anti turunan, indefinite integral, integral tak tentu, dan misalkan suatu k adalah suatu konstanta, misalkan k adalah sebuah konstanta, maka di sini ini integral dari k fx dx sama dengan k-nya boleh keluar gitu ya. Untuk contoh gini, misal integral 2x dx. Nah, ini boleh kita kerjakan, 2-nya boleh keluar, x dx. Nah, gitu ya, diselesaikan seperti ini. Lalu untuk penjumlahan dan pengurangan juga sama. Dia boleh bentuknya linear ya, boleh terpisah gitu. Ya, untuk bentuk teorema yang seperti turunan aja ya, seperti turunan biasa. Oke, ini tidak ada masalah sifatnya. Nah, sekarang kita masuk contoh. Using the linearity of integral, evaluate. Gunakan sifat kelinearan integral dan hitunglah ya. Evaluasi. Sekarang kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan dengan menggunakan 3 sifat di awal tadi. Yang mana? Yang A kita jawab di sini. Kita jawab yang A. Integral 3x pangkat 2 plus 4x dx. Ini adalah integral, kita pisah. Karena di sini dikatakan using the linearity of integral. Berarti kita gunakan sifat kelinearan ya. Integral 4x dx. Itu kan? Sama dengan integral, ini 3-nya keluar. Nah, kita harus disiplin dalam menggunakan konsep ya. Dx tambah 4 karena konstanta ya kan, dx. Nah, gitu. Sama dengan 3 dikali integral x pangkat 2. Nah, cara gampangnya gini. Tambahkan 1 untuk pangkat, tambahkan 1 untuk pangkat, lalu setelah ditambahkan 1 bentuk dalam 1 per. Nah, gitu ya. Lebih gampang. Oh, plus c-nya lupa saya. Plus c. Plus c. Plus c. Ditambah 4 kali integral x. Sama. Ini kan pangkatnya 1. Ya. Tambahkan pangkatnya 1 setelah dapat buat dalam 1 per. Nah, gitu. Plus c. Nah, sama dengan, kalau kita kali, ini adalah x pangkat 3 tambah 3c tambah, ini jadi 2x kuadrat tambah 4c. Atau dengan kata lain sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 7c. Atau sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah c. Kenapa kok dari 7c jadi c? Sekarang gini, c itu kan tadi suatu konstanta. C itu adalah suatu konstanta. Suatu konstanta berarti nilainya angka, ya kan? Angka dikali angka, hasilnya konstanta juga kan? Iya. Jadi 7c di sini kita tulis sebagai c aja. Karena 7 itu kan juga suatu konstanta, bilangan. Dikali suatu bilangan, hasilnya suatu bilangan tersebut. Atau dengan kata lain, konstanta juga nilainya. Gitu ya. Jadi
7C di sini berubah jadi C aja. Sebenarnya dari sini juga ini nggak perlu dikali 3C, tapi saya coba disiplin dalam penulisan jawaban ya, biar jelas gitu. Jadi paham ya, di sini hanya tertulis C karena suatu konstanta. Sekarang nomor 2 juga sama, yang B. Contoh yang B. Integral U pangkat 3/2 dikurang 3U tambah 14. Ya, DU. Di sini terhadap U variabelnya. Oke, sama. Lakukan hal yang sama. U pangkat 3/2 DU dikurangi integral 3U DU, jangan lupa ya, tambah integral 14 DU. Nah, gitu, sama dengan ini, langsung sama integral 3/2 tambah 1 itu adalah 5/2. Pangkat 5/2. Lalu dalam bentuk 1 per, pecahan dalam bentuk 1 per itu dibalik bentuknya, jadi 2/5. Ya kan? Plus C. Ya, plus C-nya nanti aja lah, kita belakangan ya. Dikurangi. Ini gunakan sifat kelinearan dulu. 3 integral U DU, harus disiplin. Tambah, ini langsung integralkan. 14 U. Ya. Nah, tadi belum saya singgung di sebelumnya di sini ya, di sini ketika ada suatu bentuk integral konstanta dx, maka hasil integralnya adalah kx. Munculkan variabel yang diminta. Di sini terhadap x, berarti munculkan x di sini tambah c. Nah, gitu ya. Integral dari suatu konstanta atau integral, atau bisa ditulis sebagai integral dx aja biasa gitu. Maka sama dengan x plus c. Nah, itu ya, integral 1 di sini kan 1, nggak ada. Jadi suatu konstanta, munculkan variabel d yang di belakang angka ini. Ketika integral 2 dx, apa integralnya? Berarti 2 tetap, munculkan variabelnya di sini. X plus C. Nah, gitu ya. Lanjut, berarti di sini 14 U plus C. Berarti sama dengan, kita tulis lagi, 2/5 U pangkat 5/2 dikurang 3 U pangkat 1. Ya kan? Jadi 2. Bawahnya jadi 2. Ya kan? Ditambah 14 U plus C. Jangan lupa selalu plus C. Jika tidak plus C pasti salah. Ya. Tuh nomor B. Sekarang nomor C. Soalnya adalah ini. 1 per T pangkat 2 tambah akar T. Di sini kita buat ya. C adalah integral 1 per T kuadrat tambah akar T terhadap dt. Ya kan? Ya, oke. Sekarang kita buat seperti ini. Kita pisah dulu. 1 per T kuadrat dt tambah integral akar T dt. Ya, sifat kelinearan integral. Nah, sekarang gini. 1 pernya, kan kita tidak punya bentuk integral 1 per. Ya, maka pangkat 1 pernya, si T kuadratnya dalam per, kita buat dalam bentuk pangkat negatif, min 2, bukan min 1 ya. Nah, kalau min 1 tadi bentuk khusus, ln. Ditambah, nah ini, integral akar adalah pangkatnya setengah. Ketika di sini akar A adalah A pangkat setengah, ya. Di sini kan 2, ya kan ya. Kalau akar itu kan nggak ditulis 2. Tapi kalau misalkan akar M dari A sama dengan A pangkat 1 per M. Nah, gitu. Ya kan ya. Kalau semisal akar M A pangkat N, berarti A pangkat N per M. Nah, itu ingat-ingat lagi. Sifat pangkat ya. dt. Sama dengan nih. T pangkatnya tambah 1 min 1. Lalu buat dalam 1 per. Ya kan?
1 per min 1 adalah min. Ya kan, plus C-nya nanti. Tambah setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Dalam bentuk 1 per dibalik 2 per 3. Plus C. Ya. Buat kembali ke dalam bentuk soal. Dalam bentuk 1 per, dalam bentuk pecahan, dan akar gitu ya. Berarti ini boleh kita tulis sebagai min 1 per T ditambah 2 per 3 T akar T plus C. Ya kan? 3 per 2 itu adalah 1 tambah setengah. 1 tambah setengah. Ya kan? Saya buat seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari contoh dari integral untuk menggunakan sifat kelinearan yang sudah dibahas di sini ya. Oke. Lanjut. Nah, nomor selanjutnya ada di sini generalize power rules, aturan pangkat secara umum atau yang dibuat umum gitu ya. Ketika di turunan sudah belajar aturan rantai ya, turunan rantai gitu kan ya, turunan rantai, maka di integral juga ada aturan rules di situ, aturan pangkat ya, aturan pangkat yang digeneralisasi. Kita lihat dulu. Misalkan G adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan. Misalkan G itu adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan, ya kan? Dan R adalah sembarang bilangan rasional, ya kan? From min 1. Apa artinya? Sembarang bilangan difference rasional yang bukan atau yang berbeda ya. Yang berbeda atau yang sembarang bilangan rasional yang bukan sama dengan min 1 gitu ya. Maka integral dari Gx pangkat R dikali G aksen ini turunan, ini adalah turunan dari dia ya, adalah turunannya dari dia, maka integralnya adalah apa? Ini si Gx pangkat R tambah 1 per R plus 1. Seperti yang bentuk sebelumnya, ini hanya dibuat secara umum aja. Sekarang kita contoh nomor example 5 kita buat ya. Kita jawab nih. Kita coba jawab. Nomor A. Kita punya aturan ini, kita harus pakai ini. Ya, ini kita pakai. Integral. Nah, ini kita lihat nih. Ini lihat. Ini adalah Gx-nya. Ya kan? Ini adalah Gx-nya yang berpangkat R, dan ini adalah G aksen X-nya, turunannya. Betul nggak? Kita lihat. Yang A. Integral X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 plus 3 dx sama dengan integral. Nah, apa di sini? Lihat di sini nih. Ini adalah Gx-nya yang berpangkat 30 lalu dikali dengan G aksen X dx. Nah, nih lihat. Gx-nya kan ini, kita di sini deh. Gx-nya kan sama dengan X pangkat 4 tambah 3X. Ya kan ya? Ketika kita turunkan G aksen X akan mendapatkan 4X pangkat 3 plus 3. Gitu. Maka ini hasilnya adalah apa? Lihat, apa tadi di sini? Gx yang berpangkat nih, Gx-nya kita tulis dulu. Gx pangkatnya tambah 1 berarti 31 dibagi 31 tambah C. Alias Gx-nya tadi siapa? Ini lihat. Ini kan? Nah, berarti X pangkat 4 tambah 3X pangkat 31 per 31 plus C. Gitu ya, penggunaan bentuk ini. Nah, sekarang lihat lagi yang nomor A. Lihat lagi yang nomor A. Kita jawab di sini, yang ada sampel 6. Ya, biar makin paham. Di sini di A yang sampel 6, integral X pangkat 3 tambah 6X
pangkat 5 dikali dengan 6x kuadrat tambah 12 dx. Ya enggak? Ya. Sama dengan, lihat nih. Kan kita harus bentuk seperti ini kan, gx dengan turunannya. Sekarang kita lihat gx-nya yang ini. Ini kita bisa, ini jadi gx. Ya kan ya? Nah, gx-nya sama dengan apa? X pangkat 3. Saya hapus dulu deh. X pangkat 3 tambah 6x. Ya. Kita turunkan. Turunannya adalah apa? Sama dengan 3x kuadrat ditambah 6. Nah, turunannya ternyata ini. Ya kan? Turunannya ternyata ini. Nih, ternyata ini. Sekarang kita punya bentuk seperti ini. Gimana caranya? Kita mudah. Kita ginikan aja. Integral, kita tulis lagi. X pangkat 3 plus 6x pangkat 5. 6x, terus tutup kurung pangkat 5 maksudnya. Dikali, lihat. Ini 6x kuadrat tambah 12. Harus kebentuk sini. Buat kebentuk seperti ini. Ya, kita buat di sini ada 3x kuadrat tambah 6. Ya kan? Nah, lihat. Di sini angkanya 6 dan 12. Di sini ada 3 dan 6. Berarti ini jika diharuskan dibentuk seperti ini, maka dikali berapa? Dikali 2 dx. 2 itu kan konstanta. 2 itu kan konstanta. Berarti konstanta boleh taruh di depan kan dengan sesuai sifat integral tadi. Berarti 2 integral apa? X pangkat 3 plus 6x pangkat 5 dikali 3x pangkat 2 plus 6 dx. Ini sudah sesuai dengan bentuk yang diminta. Ini adalah gx pangkat r, ya kan? Ini gx pangkat r ini. Lalu yang ini adalah turunannya, ya kan? Nah, sekarang baru kita bisa pakai sifatnya. Nah, gitu. Kita lihat. Maka hasil integralnya apa? Sama dengan, ini kan gx-nya ya. Ini adalah gx-nya. Gx-nya. Berarti gx pangkatnya tambah 1. Ingat ada 2 depannya. Ada 2 kan? Ada 2 depannya. Dikali gx-nya ini. Berarti x pangkat 3 ditambah 6x. Pangkatnya tambah 1 adalah 6 dibagi 6 tambah c. Atau sama dengan 1/3. Ini coret ya. Jadi 3 di sini dikali x pangkat 3 plus 6x pangkat 6 plus c. Nah, seperti itu contohnya. Nomor example 6 yang A. Jadi ketika kita dapati si gx-nya belum langsung dapat turunannya, kita modifikasi. Kita modifikasi dengan sedikit manipulasi aljabar ya. Dari sini ke sini. Oke, sekarang yang B. Integral yang B. Integral x pangkat berapa tadi? X pangkat X pangkat 2 plus 4 ya. X pangkat 2 plus 4. X pangkat 2 plus 4 pangkat 10 kali X dx. Nah, ini juga sama. Ini juga sama ya. Kita buat gini. Integral X pangkat 2 plus 4 pangkat 10. Turunannya dia siapa? Turunan ini adalah 2x kan? Tapi di sini mintanya hanya x. Berarti kali setengah dx. Nah, gitu. Ya enggak? Ini kan turunan dari yang ini. Ya kan? 2x di sini adalah turunan dari si x kuadrat tambah 4. Tapi di dalam soal hanya ada x.
maka si 2x ini harus kita kali setengah gitu, dan setengah ini adalah konstanta. Keluarin lagi setengah integral x pangkat 2 tambah 4 pangkat 10 dikali turunan yang di sininya, turunan si gx ya kan, dx. Nah ya udah, berarti kita tinggal pakai lagi setengah kali ini gx pangkatnya tambah 1, x pangkat 2 tambah 4 pangkat 11 per 11 plus c, jangan lupa, sama dengan apa di sini 1 per 22 ya, kali x pangkat 2 plus 4 pangkat 11 plus c. Nah gitu ya. Jadi penerapan atau contoh soal yang ada seperti itu gitu ya. Nih, jadi ini sebenarnya adalah cikal bakal dari aturan integral substitusi nantinya. Nah, gitu. Jadi kita sudah dapat duluan bentuknya. Nanti ada integral substitusi dan ada integral parsial. Nah, seperti apa? Sama saja sebenarnya. Dan ini yang setelah yang udah kita pelajari ini adalah cikal bakal nanti untuk menjadi integral substitusi gitu ya. Itu mudah, masih integral aljabar mudah. Nah, sebagai latihan bisa dikerjakan ini ya kan, ini masih mudah latihannya, sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya yang sudah ada, yang sebelumnya sudah saya buat contohnya dan sudah saya coba kerjakan contohnya. Jadi kalian bisa kerjakan ya untuk pengembangan diri, sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang integral dan cara mengintegralkan ya. Bisa jadi latihan, ada 34 bahkan kurang 34. Ini sengaja memang tidak ada nomor 25-nya karena 25 di buku itu tentang integral trigonometri, kalian belum dapat gitu ya. Saya ambil integral yang aljabarnya aja. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan ini, pembuatan video tentang integral. Saya jalan dari definisi, jadi saya dapat simpulkan bahwa kenapa di integral itu selalu plus c ya, selalu ada banyak pertanyaan sebenarnya, kenapa kok selalu plus c, ini kenapa selalu plus c gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya yang tadi kita udah dapat di sini ya. Ini dari sini sebenarnya nih. Ini kesimpulannya, saya ulang ya. Jadi kesimpulannya adalah nih, berdasarkan suatu teorema, di teorema kalau di buku ini ada di 3.6b tentang bab turunan, dikatakan bahwa jika suatu fungsi, dua fungsi, dia mempunyai atau memiliki turunan yang sama ya, mereka hanya dibedakan oleh konstanta. Mereka hanya dibedakan oleh suatu konstanta. Dan konklusi yang lain atau kesimpulan yang lainnya adalah ini. Jika fungsi f dia mempunyai anti turunan ya kan, mempunyai suatu anti turunan ya kan, maka mereka itu akan termasuk dalam famili mereka, dalam keluarga mereka, di mana setiap keluarganya ya kan dapat dibentuk dari salah satu keluarga yang lain dengan menambahkan konstanta yang sesuai gitu loh ya. Dan itu disebut sebagai antiderivatif umum atau general antiderivatif atau integral secara umum gitu. Nah, dari contoh di sini ya. Nah, yang ini, yang contoh ini. Maka apakah setiap antiderivatif atau setiap integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3 bentuknya itu adalah x pangkat 4 plus c? Iya ya. Karena teorema ini ya, karena teorema ini jawabannya. Jadi kenapa selalu plus c? Yaitu jawabannya ada di teorema ini ya, yang mana menyatakan bahwa jika dua fungsi punya turunan yang sama, maka dibedakannya hanya dengan konstanta yang sesuai. Dan di sini dijawab juga, ya kan ya? Di sini dijawab juga nih. Can be obtained, dapat dibentuk, ya kan, atau dapat diperoleh dari bentuk yang lain, ya kan, dengan menambahkan suatu konstanta yang sesuai. Ya, jadi itu kesimpulan kita dari pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya jadi ngurut dari definisi dan alasan serta
cara penyelesaian atau pengerjaan integral. Ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa melatih diri kalian dengan contoh soal yang sudah ada di video ini untuk mengembangkan diri dan mengasah kemampuan kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.